Komisi 3 DPR RI mendesak adanya batas yang tegas antara tahap penyelidikan dan penyidikan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Meski kedua tahap itu sudah berbeda secara terminologi, anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin melihat situasi ini masih menimbulkan kesalahpahaman aparat penegak hukum. Safarudin mengusulkan agar tahap penyelidikan dan penyidikan diperjelas secara teknis, salah satunya berdasarkan jumlah alat bukti. Tahap penyelidikan dimulai dengan masuknya laporan kasus pada lembaga penegak hukum yang dihitung sebagai alat bukti pertama. Jika dalam waktu 1 kali 24 jam ditemukan bukti tambahan, maka kasus itu akan masuk ke tahap penyidikan. Dengan kata lain, penetapan tersangka harus disertai 2 alat bukti kuat dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, setelah dilakukan suatu tindakan penyelidikan, kalau itu sudah terdapat 2 alat bukti, biasanya sih digelar perkara, Pak. Sehingga penyelidikan itu naik jadi penyidikan. Ini memang harus ada indikator yang jelas, Pak. Harus ada indikator yang jelas, harus ada pembedanya. Jadi kalau biasanya itu baru satu alat bukti itu penyelidikan, Pak. Dan dia bisa naik jadi penyidikan ketika ada tambahan alat bukti. Jadi minimal 2 alat bukti yang sah. Safarudin berharap pembatasan yang jelas akan meminimalisir terjadinya penetapan tersangka terburu-buru tanpa bukti kuat. Sebab seringkali ditemukan oknum aparat penegak hukum yang langsung menetapkan tersangka hanya berdasarkan 1 alat bukti karena belum jelasnya batasan tahap penyelidikan dan penyidikan. Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan.